Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sandi di Concept Craft. Ya, jadi kira-kira seminggu yang lalu kita udah rakit PC ini ya. Nah, kurang lebih pemakaian sekitar seminggu. Ternyata dirasanya ada yang kurang ya, yaitu di RAM-nya ya. Jadi yang pertama kali kita rakit ini kan di RAM-nya 16 GB di kecepatan 3000 mHz. Nah, kali ini kita akan upgrade ya, itu menjadi ke 64 GB ya. Jadi kita menggunakan RAM dari Corsair ya. Ini seri Vengeance RGB Pro ya. Ini kit yang satu kit ini yang 32 GB, jadi 16 GB kali 2 ya. Jadi kita gunakan dua kit di sini ya. Jadi totalnya ada 64 GB ya. Nah, dari sini dan di video ini juga nanti saya akan jelaskan juga bagaimana caranya kita setting RAM, karena di sini kecepatan yang kita gunakan yang 3200 ya, karena biasanya kalau kita langsung instalasi RAM dari pabrikan ya, langsung colok ke motherboard, ini speednya tidak sesuai dengan kecepatannya ya, jadi bukan 3200. Jadi kita nanti akan tunjukkan bagaimana untuk setting supaya speednya bisa sesuai dengan yang diproseskan di sini, yang tertera di sini. Oke, ini kita cabut dulu modul RAM-nya yang kemarin sudah terpasang ya. Tinggal kita buka cekak penahannya aja, lalu tinggal kita cabut ya. Oke, ini kita menggunakan motherboard form ATX ya. Nah, kita pakai MSI B550 Tomahawk series. Nah, ini modul RAM-nya ada 4. Nah, ini jadi kita bisa, ini support untuk 4 modul RAM. Nah, tadi kalau teman-teman perhatikan, kita kalau yang pakai 2 modul itu kita pakai yang colokan yang paling luar sama yang nomor 2 ya. Jadi diselang-seling. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah channelnya. Jadi kalau ini channel ini 1 2, ini channel A, ini 1 2, ini channel yang B. Jadi kalau kita colok memang harus dari yang paling luar, kemudian diselangkan 1 dan yang nomor 3 ya. Jadi urutannya adalah yang nomor 1, yang nomor 2 diselang, yang ketiga kita pakai. Ya, kalau ini khusus untuk yang 2 modul. Nah, sedangkan karena kita pakai 4 modul ya, jadi kita pakai 4 modul yang 16 kali 4, jadi memang tidak masalah. Jadi kalau yang modulnya ada 4 nggak masalah, karena semuanya terisi. Oke, kita akan pasang sekarang ya. Oke, kita proses instalasi teman-teman ya. Kan instalasi untuk RAM-nya. Jadi ini kita harus perhatikan untuk di soketnya teman-teman ya, karena ini RAM DDR4, soketnya di sebelah sini ya, ada garis pembatasnya. Kita harus cocokkan juga dengan colokan di motherboardnya, jangan sampai salah ya. Oke. Oke, selesai. Untuk instalasi RAM memang boleh dikatakan salah satu yang paling mudah dari semua proses instalasi komponen komputer. Oke, kita sekarang masuk pada tahap untuk setting di BIOS. Ayo, mari kita sama-sama lihat. Oke, teman-teman, ini kita udah masuk ke booting OS ya, ini ya. Jadi ini di Task Manager, ini di tab memori. Teman-teman bisa lihat ini total memori kita di sini tertera 64 GB ya. Nah, kemudian yang saya mau info ke teman-teman untuk kita nanti bagaimana cara setting speednya, di sini bisa kelihatan speednya yang tertera hanya 2133 mHz. Padahal kit memori kita itu speednya 3200. Selisihnya jauh ya ini ya.
Kita berarti kalau teman-teman nggak mengerti bagaimana cara setting speed ini, berarti teman-teman udah rugi nih ya, 1000 lebih speednya teman-teman nggak menikmati ya. Kita settingnya itu melewati BIOS ya. Oke, sekarang kita restart dulu komputernya, kita langsung masuk ke BIOS. Oke, teman-teman mungkin bertanya-tanya gimana caranya kita ke BIOS ya. Jadi kita restart komputer, teman-teman tekan tombol delete ya. Nah, dia akan langsung menuju ke jendela BIOS. Nah, di sini ini kita pakai motherboard MSI. Ini layoutnya seperti ini ya. Ini tergantung teman-teman pakai motherboard buatan mana, misalnya Gigabyte atau Asus ya. Kalau MSI tapi yang seri yang lain dia layoutnya berbeda, tapi intinya kurang lebih sama. Teman-teman bisa temukan kalau untuk setting memori RAM itu, untuk kecepatan RAM itu kita temukan di bagian overclocking setting ya. Kalau di sini namanya overclocking setting ya. Kita masuk ke sini, tekan enter. Oke. Nah, di sini kalau untuk RAM kita setting speed itu, kalau di AMD dia akan sebut namanya XMP file ya, XMP profile ya. Jadi di sini di RAM setting ya, ini XMP, di sini terteranya disable, berarti kita nggak aktifkan ya. Di sini kita nyalakan, kita pakai ke mode 1 ya. Mode 1 ini sesuai dengan kecepatannya yang 3200 ya. Oke, udah tinggal setting seperti ini aja. Kita akan restart lagi. Oke. Di sini akan ada keterangan ada yang kita ubah tadi, yang dari disable kita ke mode 1 ya. Kita tekan yes. Komputernya akan restart sendiri. Oke, ini kita udah restart kembali ya. Kita udah masuk ke desktop. Ini kita buka lagi task manager ya. Kita masuk ke tab performance ya, ini di memori. Nah, di sini teman-teman lihat masih sama speed totalnya, masih sama total kapasitasnya 64 GB, tapi di sini udah ada perubahan yaitu di bagian speednya. Di sini sudah 3200. Jadi ini speednya udah sesuai dengan yang tertera di dalam boxnya ya, ini 3200 ya. Jadi memang ini sudah sesuai dengan yang seharusnya ya. Jadi teman-teman akan merasakan kecepatannya yang berbeda, karena tadi 2133 ini naik ke 3200 ya. Performanya akan jauh berbeda ya. Jadi kira-kira seperti itu cara untuk setting kecepatan RAM di BIOS. Oke, terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel kita. Dukung terus channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara like dan share video kita, agar bisa bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih.